adik-adik, bertemu lagi di kebaktian ibadah kelas 1 dan 2 bersama saya, Kak Koni. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat beribadah pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik, mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu dalam pujian, sehingga semuanya itu dapat membuat kami bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Kita sehat, bisa beraktivitas, tak lain karena berkat Tuhan. Karena begitu, mari kita nyanyikan Garis Sogot. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang pemberian Allah di Gunung Sinai. Kalau begitu, mari kita nyanyikan Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Kitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus. Sekarang kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman yang disampaikan. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, kakak ada sedikit permainan. Namanya peraturan keluarga. Nah, adik-adik semua duduk di kursi ya. Dengarkan peraturan-peraturan yang akan kakak bacakan. Permainannya adalah, jika kakak membacakan peraturan yang baik, adik-adik cepat-cepat berdiri. Tapi bila kakak sebutkan peraturan yang buruk, adik-adik pindah duduk di lantai. Selama adik-adik menunggu peraturan-peraturan itu dibacakan, adik-adik duduk di kursi ya. Siap adik-adik? Kita mulai ya. Bersihkan kamarmu. Selanjutnya, kotori lantai rumahmu. Lanjut, datanglah jika dipanggil. Lanjut lagi, mengeluhlah ketika diberi tugas. Lanjut ya, jangan taati orang tuamu. Lanjut, katakan tolong dan terima kasih. Wah, hebat adik-adik. Ternyata adik-adik sudah bisa membedakan mana peraturan yang baik dan mana peraturan yang buruk. Peraturan buruk itu tidak berguna ya adik-adik. Karena peraturan buruk itu membiarkan kita melakukan apapun yang kita inginkan. Dan itu tidak baik. Nah, adik-adik, tahu nggak mengapa peraturan yang baik itu penting? Ya, peraturan yang baik itu menolong kita untuk tahu bagaimana seharusnya kita menjalani hidup bersama-sama. Ya, orang tua membuat peraturan karena mereka mengasihi kita dan ingin yang terbaik untuk kita. Sekarang kita akan mendengarkan tentang masa di mana Allah memberikan peraturan keluarganya kepada umatnya. Dia memberikan mereka hukumnya untuk ditaati karena dia ingin mereka tahu bagaimana seharusnya mereka bertindak kepadanya dan kepada orang lain. Perintah-perintah Allah menolong kita mengetahui bagaimana hidup dengan cara yang menyenangkan Allah. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini diambil dari Keluaran pasal 19 dan 20. Temanya tentang Allah memberikan hukumnya. 3 bulan telah berlalu sejak bangsa Israel bergegas keluar dari tanah Mesir. Mereka semua terkagum-kagum ketika Allah menahan air laut dan membuat jalan bagi mereka untuk menyeberangi Laut Merah. Setibanya di seberang, keluarga Israel menaikkan pujian dan bersyukur kepada Allah karena telah membebaskan mereka. Namun, setibanya di seberang Laut Merah, bangsa Israel melakukan perjalanan menuju padang gurun dan mulai bersungut-sungut. Kehidupan di padang gurun bukanlah apa yang mereka harapkan, dan mereka mengeluhkan tentang rasa air dan tentang kurangnya makanan. Bangsa itu marah kepada Musa dan mereka merindukan Mesir. Mereka lupa untuk percaya kepada Allah. Namun Allah tidak meninggalkan Israel. Ia menyediakan air yang manis dan makanan yang baik. Dan dia memberi Musa hikmat dan kuasa untuk memimpin mereka dalam perjalanan mereka menuju tanah yang baru. Keluarga-keluarga Israel tiba di dataran di kaki Gunung Sinai, tempat mereka mendirikan kemah mereka. Musa naik ke gunung untuk mendengarkan apa yang hendak Allah katakan kepadanya. Tuhan memanggil Musa dari gunung, dan inilah yang dia katakan kepada pemimpin yang dipilihnya itu untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku
berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sungguh indah cara Allah menunjukkan betapa Ia mengasihi Israel. Berdasarkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, Ia memilih mereka untuk menjadi miliknya, harta karunnya. Namun mereka harus menaati Dia dan berpegang pada perjanjiannya. Musa turun dari gunung dan menyampaikan perkataan yang Allah ucapkan kepada setiap orang yang berkumpul di bawah. Dan bangsa Israel setuju untuk melakukan semua yang Tuhan katakan. Kemudian Allah memberitahu Musa agar bangsa itu bersiap untuk menerima perintah Allah. Maka Musa mengatakan kepada mereka untuk mencuci pakaian mereka dan bersiap untuk mendengarkan Allah. Karena pada hari yang ketiga, Allah sendiri akan turun dari Gunung Sinai dalam awan yang tebal dalam penglihatan seluruh bangsa itu. Dapatkah kalian membayangkan betapa bersemangatnya mereka ketika mereka bersiap-siap? Mereka heran betapa Sang Pencipta, Tuhan atas seluruh alam semesta, memilih untuk menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara ini. Namun Musa memperingatkan bangsa Israel bahwa ketika Allah datang untuk bertemu dengan mereka, mereka tidak boleh mencoba naik ke gunung atau bahkan menyentuh gunung itu, karena mereka akan mati. Mereka membuat pagar-pagar untuk mencegah hal itu terjadi. Akhirnya, tibalah pagi di hari yang ketiga. Umat Israel dapat mendengar suara petir dan tiupan sangkakala yang nyaring, dan mereka dapat melihat kilat menyambar-nyambar di sekitar mereka. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa, dan bangsa itu gemetar saat menyaksikan dan mendengarkan semua itu. Musa memimpin keluarga-keluarga Israel keluar dari kemah untuk menemui Allah, dan mereka semua berdiri di kaki gunung. Asap dan api keluar dari gunung, dan seluruh bumi berguncang. Suara sangkakala semakin nyaring. Allah telah datang ke Gunung Sinai. Musa berbicara, dan suara Allah memerintahkan dia untuk naik ke puncak gunung. Telah tiba saatnya bagi Allah untuk berfirman kepada bangsa itu. Dengarlah apa yang Dia katakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sungguh perkataan yang sangat menghibur. Allah sedang mengingatkan bangsa itu bahwa Dia adalah Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan meskipun mereka telah mengeluh dan menggerutu kepadanya, Dia masih tetap Allah mereka, dan mereka masih tetap umat-Nya. Sekarang mereka bebas untuk melayani Dia. Namun, bagaimanakah mereka dapat melayani Dia? Dengan mendengarkan perkataannya dan menaati perintahnya. Allah terus berbicara kepada umat-Nya. Dia memberikan kepada mereka 10 perintah, 10 peraturan baik untuk menolong mereka mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. 10 perintah dari Allah ditujukan bagi kita juga, dan seraya kita mempelajari dan merenungkannya, kita akan menyadari bahwa kita tidak dapat menaati peraturan-peraturan yang baik itu dengan sempurna, bahkan ketika kita berusaha dengan sangat keras. Seperti bangsa Israel, kita pun berdosa terhadap Allah. Namun, Allah memiliki kabar baik bagi kita. Tuhan Yesus menaati setiap perintah dengan sempurna. Dia tidak pernah tidak taat. Dia tidak pernah berdosa. Dia menanggung hukuman bagi orang berdosa ketika Dia mati di kayu salib. Kini setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dapat yakin bahwa dosa-dosanya diampuni. Kita dapat berterima kasih kepada Yesus atas kasih dan pengampunannya, dan meminta Dia menolong kita menaati perintah-perintah Allah. Adik-adik, ketika Yesus hidup di bumi, ada seseorang bertanya kepadanya, "Mana perintah Tuhan yang terpenting?" Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus berkata bahwa perintah yang terpenting adalah mengasihi Allah. Dan perintah terpenting yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Yuk adik-adik kita hafalkan ayat ini dengan pakai gaya ya adik-adik ya, supaya bisa lebih cepat hafal. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada bangsa Israel, tetapi Dia juga memberikan perintah pada kita semua. Maka dari itu, Dia itu selalu mengasihi kita dan menyayangi kita. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Allah karena sudah memberkati kita. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di tempat yang sudah disiapkan. Adik-adik juga bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke rekening berikut ini atau ke QR di sini. Kalau begitu adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan.
bawa persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, terima kasih atas memelihara-Mu setiap hari. Kami bawa persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita mengerjakan aktivitas. Untuk mengerjakan aktivitasnya, kalian perlu mencetak lembar aktivitas yang kakak berikan seperti ini ya adik-adik. Nah, tugas pertama kita adalah kalian baca kalimat yang ada di sebelah kiri baik-baik. Kemudian tarik garis ke gambar yang sesuai di sebelah kanan. Bisa kan adik-adik? Gampang kan? Kalian baca yang kalimat yang ada di sebelah kiri, kemudian tarik ke gambar yang sesuai. Gampang kan? Nah, tugas selanjutnya adalah teka-teki mencari kata. Dalam teka-teki di bawah ini, carilah kata-kata yang memberitahukan tentang pemberian hukum Allah. Lingkarilah setiap kata ketika kamu menemukannya. Nah, kata-kata yang dicari ada di dalam gambar lilin, yaitu Tuhan, taat, Sinai, kudus, Allah, Musa, bangsa, ingatlah, dan difirmankan. Setelah ketemu, kalian lingkari kata-katanya ya. Kemudian, bacalah Keluaran 19 ayat 8 dan lengkapilah kalimat di bawah ini untuk mencari tahu apa yang dikatakan umat Israel tentang hukum Allah. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami ... Oke? Bisa kan adik-adik? Nah, adik-adik, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Tuhan memberikan perintahnya untuk kebaikan kita semua. Kita harus berusaha lebih taat meskipun itu kadang susah. Kalau begitu, adik-adik, mari kita bangkit berdiri menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, taat.
tutup kebaktian kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan sangat menyayangi kami. Tolong kami untuk selalu mampu mengasihi dan menaati perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.